Fahri POV. Gue pun berlalu meninggalkan rumah Akbar, meskipun tadi gue juga udah disuruh nginep di sana sih, tapi ya nggak mungkin lah gue nginep, soalnya gue tahu pasti adiknya Akbar nggak bakal suka kalau gue nginep di sana. Gue paham kok dia juga nggak bakal mau tidur sekamar sama gue. Gue mengerti dan paham sama keadaan dia sekarang, meskipun pada kenyataannya gue malas banget membelah jalanan malam kayak gini. Tapi nggak apa-apa lah, setidaknya istri kecil gue bisa tidur dengan tenang di sana. Hahaha, cielah istri kecil, lucu juga ya sebutan itu buat adiknya Akbar. Nggak nyangka aja gue bakal nikah sama dia. Orang biasanya kalau gue main ke rumah Akbar, gue suka ilfil lihat kelakuan dia yang belangsakan kayak gitu. Parah nih ya, suatu ketika gue main ke rumahnya Akbar, terus gue ke dapurnya buat mengambil gelas buat nuangin minuman soda gue, dan kebetulan ada adiknya Akbar yang lagi makan dengan posisi yang gak banget gitu buat seorang perempuan. Masa waktu itu dia makan dengan keadaan seragaman yang masih lengkap dan juga tasnya yang masih digendong, dan yang paling parahnya dia malah naikin satu kakinya ke atas kursi. Cewek kok nggak ada kalem-kalemnya ya, malah belangsakan parah kayak dia, dan parahnya lagi dia malah seenaknya minta dibawain minum yang gue pegang. Gak bikin ilfil gimana tuh cewek. Aduh parah deh adiknya Akbar, noh sifatnya, dan sekarang malah dia yang jadi istri gue. Dasar takdir konyol. Gue pun semakin cepat melaju membelah jalanan malam. Gue juga pengen cepat-cepat sampai di rumah dan merebahkan tubuh gue di kasur. Rasanya gue hari ini lelah banget dah, bukan cuma lelah badan, gue juga lelah hati dan perasaan. Coba kalian bayangin, selama 2 tahun gue tunangan sama Anita dan udah jaga hubungan kita sebaik mungkin. Gue udah setia banget sama dia, meskipun pada kenyataannya gue gak penuh sepenuhnya cinta sama dia. Tapi gue gak pernah neko-neko di belakang dia. Dia malah ngehianatin gue dan selingkuh di belakang gue. Padahal gue udah bela-belaan setia sama dia selama 2 tahun ini. Tapi apa balasan dia ke gue? Dia tega ngeduain gue selama ini. Dia nggak ngehargain perasaan gue banget selama ini. Padahal gue udah bela-belain setia sama dia, sabar ngadepin sikap manja dia yang suka kayak bocah dan berlebihan. Ternyata gue malah ketipu sama cewek kayak dia gitu. Bodohnya gue selama ini. Tahu gitu gue juga selingkuh aja di belakang dia selama ini. Tapi maaf, gue bukan bocah yang mainannya selingkuh dan gak bisa setia sama pasangan. Dan kalau dipikir-pikir, istri kecil gue lucu juga ya. Apalagi kalau udah nyerocos kayak tadi gak mau kalah sama gue. Ya meskipun gue tahu sifat dia gak ada lembut-lembutnya sama sekali jadi cewek, tapi gue suka sifat dia yang kayak gitu. Beda sama cewek kebanyakan. Hahaha, suka banget dia perang mulut dan gak mau kalah. Apaan sih, gue kok malah kepikiran adiknya Akbar. Sarap dah nih otak. Gue udah bermonolog sambil terus melaju kencang agar segera bisa sampai di rumah. Tapi tiba-tiba trit HP gue bergetar bertanda ada orang yang nelpon, dan ternyata itu adalah Mami. Iya, halo Mi, ucapku sambil terus menyetir. Fahri, kamu mau nginep di rumah istri kamu? Tanya Mami di seberang telepon. Ndak Mi, ini Fahri udah di jalan, sebentar lagi nyampe rumah kok. Oh, kirain ini kamu mau nginep di sana. Soalnya ini sudah larut malam dan kamu lama sekali kembalinya. Iya Mi, maaf, tadi juga Fahri masih ngobrol sebentar sama mertuanya Fahri. Oh, ya udah, kamu hati-hati ya. Mami tunggu di rumah. Iya Mi, tut. Tuh kan apa gue bilang, pasti Mami nyariin gue. Gue sayang banget sama Mami. Karena itu gue rela lakuin apa aja demi kebaikan Mami gue. Gak ada istilah Mami angkat dan Papi angkat bagi gue, karena sampai kapanpun gue tetaplah anak mereka. Gue pun terus melaju dengan cepat membelah jalan malam yang dipenuhi lampu-lampu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya gue pun sampai di rumah. Gue pun langsung memarkirkan mobil di garasi dan setelah itu langsung memasuki rumah.
Assalamualaikum, ucap gue saat memasuki rumah. Waalaikumsalam, jawab mami, papi, dan Farhan adik gue yang lagi kumpul di ruang tengah. Udah pulang kak? Tanya Farhan saat gue udah menghampiri mereka di ruang tengah dan duduk di sofa bareng mereka. Yoi, kenapa kakak nginep aja sih kak? Kalau punya rumah ngapain nginep di rumah orang? Ya kan di sana juga jadi rumah lo kak. Gimana sih punya istri tapi tetap aja tidurnya sendiri? Hahaha, kasihan deh lo kak. Ledek Farhan adik kaparat gue. Dia itu emang gitu suka enyak asal nyeplos kalau ngomong. Apaan sih lo dek, istri kontrakan doang. Mana mau diajak tidur bareng? Fahri, kamu itu kalau ngomong suka seenaknya aja. Jangan ngomong banyak gitu. Kalau tadi nggak ada adiknya teman kamu itu, siapa yang mau nyelamatin reputasi keluarga kita? Tegas mami ke gue. Lah ini yang mulai si Farhan malah gue yang disemprot sama nyokap. Hede, dasar ini punya adik cari perkara mulu. Hehehehe, iya iya mi, maaf, jawab gue yang cuma cengar-cengir disemprot gitu sama mami. Tahu nih kakak, kebiasaan tuh mi, anak mami tuh, hahaha, sang Farhan yang udah ketawa kesetanan di atas penderitaan gue. Is, gara-gara lu sih asal nyepos kalau ngomong. Bruk, gue udah nimbruk adik gue pakai bantal yang ada di sofa. Tapi karena saking gesitnya tuh bocah, lemparan gue meleset gitu aja dan gak kenal sama dia. Udah ah, sana kalian tidur. Farhan, kamu besok sekolah kan? Fahri, kamu juga. Hari ini kamu itu capek. Udah sana tidur masuk kamar masing-masing. Mami udah tas usiahin kami berdua yang lagi adu mulut gara-gara Farhan adik okep gue nih. Oke mi, Fahri duluan. Selamat malam papi mami adik laknat. Gue lalu beranjak dari duduk gue dan pergi ke kamar. Ya pengantin baru tapi tidurnya masih aja jomblo. Hehehe, nyinyir Farhan adik laknat gue yang udah nyinyirin gue seenak jidatnya. Diem lo, jawab gue sambil menaiki tangga menuju kamar gue di atas lantai. Hehehe, kasihan deh kakak gue. Farhan udah ketawa kesetanan dibawa di ruang tamu, sedangkan gue udah nggak ngebrus lagi ocehan unfaedah dia dan terus menuju kamar. Ceklak, setelah masuk kamar, lelah banget deh. Gue bermonos sambil merebahkan tubuh gue di kasur king size gue. Enak banget rasanya gue bisa melepas lelah hari ini. Meskipun hati dan perasaan gue masih aja berkecamuk dan gak karuan. Tapi ya udahlah, gue bawa tidur aja malam ini. Semoga besok lelah gue bisa berkurang. Meskipun perasaan sama hati gue masih terus berkecamuk, setidaknya malam ini gue bisa mengistirahatkan tubuh gue. Selesai.